Halo semuanya, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan tablet konvensional. Kita langsung aja pada penjelasannya. Kita masuk pada konsep dasar tablet konvensional. Apa sih tablet konvensional itu? Kita masuk pada definisinya. Jadi tablet adalah sediaan farmasi padat yang mengandung satu atau lebih zat aktif, disiapkan dengan penekanan atau kompresi, campuran seruk atau granul menggunakan mesin tablet. Nah, karakteristik dari tablet konvensional itu apa sih? Tablet konvensional itu memiliki karakteristik spesifik yang membedakannya dari bentuk sediaan lain. Mulai dari bentuknya, dia itu padat, kompak, atau unit dosis tunggal. Kemudian untuk rute administrasinya itu adalah oral, ukuran diameternya 5-17 mm, kekerasannya harus dapat menahan tekanan fisik selama distribusi, dan untuk variabilitasnya presentasi bobot yang hilang akibat abrasi, kemudian nilai-nilainya dapat dilihat pada standar umumnya dan waktu hancur itu waktu tablet hancur dalam media tertentu. Misalnya kurang dari 15 menit untuk tablet biasa. Kemudian untuk disolusinya merupakan persenjataan zat aktif yang terlarut dalam waktu tertentu yaitu Q lebih dari sama dengan 75% dalam waktu 45 menit. Kemudian jenis-jenis tablet berdasarkan rute dan fungsi, ada tablet oral konvensional, ada tablet salut gula, ada tablet salut selaput, ada tablet salut enterik, dan ada tablet sublingual atau bukal. Kemudian ada tablet kunyah, tablet hisap, dan juga tablet efervescent. Juga ada ODT atau orally disintegrating tablet. Kemudian untuk keuntungan dan keterbatasannya, dari keuntungannya itu dosisnya akurat dan reproducible, kemudian stabil secara fisik dan kimia, mudah dikemas, disimpan, dan distribusikan, kemudahan penggunaannya, kemudian biaya produksinya relatif rendah, dapat di-branding mulai dari warna, logonya juga, kemudian mudah dikontrol kualitasnya. Lalu keterbatasannya, tidak cocok untuk bahan aktif yang tidak stabil terhadap tekanan, onset efek lebih lambat dibandingkan injeksi maupun sublingual, absorpsi tergantung pH, motilitas gastrointestinal, dan lain-lain. Kemudian sulit untuk pasien disfagia atau pediatri, tidak cocok untuk obat dengan jendela terapeutik sempit. Kemudian beberapa bahan memerlukan pragranulasi yang kompleks dan first pass metabolism yang dapat mengurangi bioavailabilitas. Parameter preformulasi. Jadi parameter utama preformulasinya itu ada ukuran partikel. Ukuran partikel ini dapat mempengaruhi laju disolusi, flowability, keseragaman kandungan. Kemudian ada bulk density, yaitu menentukan volume pengisian kapasitas hopper. Nilai standarnya dapat dilihat. Kemudian ada taped density, yaitu bersama bulk density itu menentukan nilai Car index dan juga Hausner ratio, ada Car index atau CI, yaitu indikator kompresibilitas dan air dari serbuk. Kemudian ada Hausner ratio atau HR, yaitu indikator flowability. Ada angle of repose, yaitu berkaitan dengan aliran serbuk dalam hopper dan die fill. Kemudian ada hygroskopisitas, ada titik lebur atau polimorfisme, ada kelarutan, menentukan strategi solubilasi, kemudian ada kestabilan kimia, menentukan eksipien yang kompatibel, dan juga ada compatible API eksipien, seleksi eksipien yang sesuai untuk formulasi. Kemudian eksipien tablet dan perannya. Ada diluen, yaitu fungsinya menambah bobot dan volume tablet seperti laktosa, MCC, dan lainnya. Ada binder atau pengikat untuk menyatukan partikel serbuk menjadi granul yang kohesif. Ada desintegran, membantu tablet hancur dalam cairan GI. Kemudian ada lubrikan atau pelicin, mengurangi gesekan antara tablet dan dinding die. Kemudian ada gliden atau peluncur, meningkatkan aliran serbuk dari hopper ke die. Dan contohnya dapat dilihat seperti ada laktosa untuk diluen, PVP untuk binder, cross carmelosodium untuk disintegran, kemudian ada magnesium stearat untuk lubrikan, dan juga colloidal silicon dioxide untuk lidan, atau juga bisa menggunakan talc. Kemudian ada juga eksipien, yaitu berupa
anti-adherent, itu mencegah granul melekat pada pans, ada coloring agent untuk pewarnaan, ada flavoring agent untuk meningkatkan kepatuhan karena aromanya atau rasanya, kemudian ada wetting agent untuk meningkatkan pembasahan api, kemudian ada absorben, menyerap cairan atau minyak api agar serbuk tetap kering dan mengalir. Kemudian selanjutnya adalah metode pembuatan tablet. Nah, metode yang pertama adalah granulasi basah atau wet granulation. Ini merupakan proses pembahasan serbuk dengan larutan atau suspensi binder untuk membentuk granul basah, kemudian dikeringkan. Lalu keuntungannya apa sih dari metode granulasi basah ini? Yaitu meningkatkan kompresibilitas dan flowability distribusi binder lebih merata, dapat menangani api dengan dosis tinggi dan higroskopis rendah. Lalu keterbatasannya, proses panjang dan mahal, perlu validasi pengeringan dan tidak cocok untuk api termolabil atau tidak stabil terhadap air. Degradasi dapat terjadi akibat panas atau lembab. Kemudian cocok untuk api yang memiliki kompresibilitas buruk, dosis rendah menengah, stabil terhadap panas dan air. Kemudian alur prosesnya itu dari granulasi basah dapat dilihat dari proses penimbangan api sampai dengan tahap kompresi. Kemudian ada granulasi kering atau slugging atau roller compaction. Itu merupakan proses pemampatan serbuk menjadi slag atau ribbon tanpa menggunakan pelarut. Kemudian dipecah menjadi granul. Berbeda dengan yang granulasi basah yang menggunakan pelarut. Kalau yang kering ini tidak menggunakan pelarut. Nah, selanjutnya adalah pertimbangan pemilihan metode. Pemilihan metode pembuatan tablet merupakan keputusan kritis dalam pharmaceutical development karena keputusan ini dipengaruhi oleh sifat fisiko-kimia api, eksipien yang tersedia, kapasitas produksi, dan juga target kualitas produk. Faktor pertimbangannya itu mulai dari stabilitas terhadap air, yaitu uh, untuk wet granulasinya stabil terhadap air, dry granulation itu tidak stabil terhadap air, dan dry compression itu tidak diperlukan air. Kalau stabilitas terhadap panas itu, kalau wet granulation itu stabil terhadap panas, kalau dry granulation itu stabil juga terhadap panas, tapi untuk direct compression itu tidak perlu diperlukan. Kalau kompresibilitas api itu untuk wet granulation itu buruk, kalau untuk dry granulation itu buruk sedang, tapi untuk data comparison itu harus baik atau sedang. Kemudian dapat dilihat juga faktor pertimbangan lainnya. Sekarang evaluasi mutu dari tablet. Evaluasi tablet dilakukan untuk memastikan bahwa produk memenuhi spesifikasi yang ditetapkan berdasarkan Farmakope Indonesia. Nah, evaluasi mencakup parameter fisik, kimia, dan juga disolusinya. Parameter yang pertama adalah keseragaman ukuran, atau evaluasi yang pertama adalah keseragaman ukuran. Metode ini dapat menggunakan jangka sorong dengan rata-rata sampai dengan 20 tablet. Kemudian ada evaluasi keseragaman bobotnya, ada kekerasan, umumnya 4 sampai 10 kp. Kemudian untuk variabilitasnya itu metodenya menggunakan variabilator dengan spesifikasinya itu kehilangan bobot kurang dari 1%. Waktu hancur itu tablet biasa biasanya kurang dari sama dengan 15 menit, kalau saus selaput itu kurang dari sama dengan 30 menit. Ada disolusi, menggunakan disolusi tester, K lebih besar sama dengan 75% dalam 45 menit. Umumnya produk itu terbentuk berbeda. Kemudian kadar itu dapat menggunakan HPLC 90-110% dari label claim, dan juga untuk seragaman kandungan itu menggunakan HPLC juga. Nilai penerimaannya AV kurang dari sama dengan 15 dan tidak ada tablet di luar 85-115%. Ada identifikasi, kemudian penetapan kadar zat asing yaitu menggunakan HPLC juga. Lalu ada masalah umum dalam produksi tablet ini. Ini adalah masalah yang sering kali terjadi atau sering kali muncul saat produksi tablet, yaitu ada capping, lapisan atas tablet terlepas secara horizontal seperti tudung. Solusinya turunkan tekanan kompresi dan pre-compression step. Dapat dilakukan step-step atau solusi-solusi untuk mencegah capping ini adalah laminasi. Tablet membelah jadi 2 atau lebih lapisan horizontal paralel. Solusinya adalah memperbaiki kompresibilitas, atur LOD, kurangi jumlah fines, gunakan pans berprofil cembung, kemudian gunakan pre-compression roll. Ada juga masalah sticking, yaitu tablet menempel pada permukaan pans. Solusinya dengan tambahkan lubrikan dan pastikan mixingnya itu merata. Kemudian ada
Ada picking, material kecil atau logo emboss tertarik dari permukaan tablet oleh fans. Solusinya kurangi eludi granul, poles fans tanpa lubrikan, redesign fans, kemudian ada chipping, sudut atau tepi tablet pecah terkelupas saat ejeksi. Itu karena terlalu banyak lubrikan. Solusinya itu kurangi lubrikan. Kemudian ada cracking, retakan kecil pada bagian atas atau bawah tablet. Itu tuh dipengaruhi karena granul terlalu besar dan keras, kondisi kompresi tidak sesuai, bahan kurang plastis, dan juga over compression. Solusinya adalah kecilkan ukuran granul, optimalkan tekanan kompresi, tambah binder plastis, dan kurangi kecepatan mesin. Baik, sekian penjelasan terkait dengan tablet konvensional. Terima kasih.